Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Tomo pada pembahasan tentang bentuk usaha ekonomi. Ini adalah pelajaran IPS kelas 5. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentuk usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, jadi ada usaha ekonomi dikelola sendiri, ada yang dikelola kelompok. Yang sendiri diantaranya yaitu pertanian. Pertanian itu ada sawah, ada ladang, itu dikelola sendiri. Ditanam sendiri, nanti hasilnya dipetik sendiri, dijual sendiri. Ada perdagangan yang dikelola sendiri, yaitu toko. Kemudian ada juga yang berjualan di pasar, itu dikelola sendiri. Ada juga jasa, bengkel, servis AC, itu dikelola sendiri. Ada industri kecil, bikin tahu, bikin tempe, bikin mebel, meja kursi, itu juga banyak yang dikelola sendiri. Ini adalah jenis-jenis usaha yang dikelola perorangan atau sendiri. Ada juga yang dikelola oleh kelompok. Mana yang dikelola oleh kelompok? Kita lihat. Nah, ini adalah jenis usaha yang dikelola oleh kelompok. Ada yang namanya firma, ada CV, PT, ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, ada BUMD, ada juga koperasi. Kita lihat satu-satu ya. Firma adalah usaha yang dikelola oleh 2 orang atau lebih dan saling kenal. Semua anggota firma berhak mengambil keputusan. Dan semua ikut menanggung risiko atau mendapat keuntungan. Nah, ini firma. Firma itu usaha yang dikelola oleh 2 orang atau lebih dan saling kenal. Ya. Mereka sering bertemu. Ya. Itu adalah firma, saling kenal. Apakah ada yang tidak saling kenal? Ada nanti. Ya, kita lanjutkan. CV, ini bahasa Belanda nih ya. Komanditer, apa ini bacanya? Vennootschap. Nah, atau bahasa Indonesia persekutuan komanditer. Itu dalam CV itu ada sekutu aktif, ada juga sekutu yang pasif. Sekutu pasif tugasnya yaitu menyumbangkan modal. Menyumbangkan modal. Nah, ngasih duit misalnya 50 juta, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Ada sekutu aktif menjalankan usaha. Nah, nanti yang sekutu aktif ini kalau dapat untung, dia dapat untungnya lebih besar. Terus sekutu pasifnya dikasih untung juga karena dia meminjamkan modal. Itu namanya CV. Jadi di dalam CV ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Kita lanjutkan ya. PT, nah ini perseroan terbatas. Perseroan terbatas. Perseroan itu hampir mirip dengan persekutuan ya, atau kerjasama lah ya. Nah, terbatas ini maksudnya tanggung jawabnya terbatas pada sebatas saham yang dimiliki. Nah, kita lihat artinya dulu. PT atau perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berasal dari kumpulan saham. Saham adalah bukti kepemilikan modal perusahaan. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan perusahaan berdasarkan saham yang dimiliki. Nah, jadi misalnya siapa ya? Si Amir mendirikan PT Angin Ribut misalnya. Dia akan mencetak saham. Saham itu selembarnya misalnya harganya Rp5.000. Nah, nanti orang-orang pada beli saham itu. Nah, setelah orang-orang pada beli saham yang selembarnya 5.000 itu, maka si Amir punya duit untuk mendirikan perusahaan. Nanti kalau perusahaannya untung, orang-orang yang beli saham itu mendapat keuntungan juga. Nah, yang dimaksud terbatas itu tanggung jawab yang apa itu yang pada beli saham itu ya sebatas yang dimiliki itu. Ya. Kalau misalnya Amir tadi mencetak 1 juta lembar saham gitu.
satunya Rp5.000, jadi 5 miliar ya, dibeli oleh satu orang, maka PT itu berarti dikuasai oleh yang beli itu, semua saham itu. Tapi kalau yang membeli itu banyak orang, berarti tanggung jawab masing-masing orang terbatas pada saham yang dimiliki. Gitu ya. Pemilik saham antara pemilik saham yang satu dengan yang lain nggak saling kenal. Ya. Kita lanjutkan. Saham itu berbentuk lembaran yang ada harganya. Jadi misalnya Pak Tomo pengen diriin perusahaan, PT, maka Pak Tomo mencetak saham. Saham itu satu lembar bisa dihargain misalnya 20.000. Kalau Pak Tomo mencetak 1 juta lembar, berarti 20.000 kali 1 juta. Berarti Pak Tomo bisa ngumpulin duit 20 miliar. Nah, nanti ada yang beli 100 lembar, ada yang beli 1.000 lembar, ada yang beli sampai banyak sekali. Nah, itu tanggung jawabnya terbatas pada saham yang dimiliki itu. Semakin banyak saham yang dimiliki berarti tanggung jawabnya semakin besar. Kalau perusahaannya rugi, dia ikut rugi. Perusahaannya untung, dia ikut untung. Gitu ya. Perseroan terbatas. Terbatas pada saham yang dimiliki. Makin besar, makin besar juga tanggung jawabnya. Makin sedikit saham yang dibeli, makin sedikit juga saham tanggung jawab yang dimiliki. Nah, saham bisa dibeli di tempat jual beli saham, namanya bursa saham. Ya. Kapan-kapan kalau udah gede diriin PT ya. Kita lanjutkan. Sekarang BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Bisa berupa perusahaan umum, bisa berupa perseroan terbatas. PT misalnya ada PT Pertamina, PLN, PT KAI, Kereta Api Indonesia. Nah itu namanya PT ya. Kita lanjutkan. BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Untuk memenuhi kebutuhan rakyat di daerah dan untuk menciptakan lapangan kerja. Biasanya badan usaha milik daerah dibuat untuk itu, memenuhi kebutuhan rakyat di daerah atau untuk menciptakan lapangan kerja. Misalnya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, misalnya perusahaan daerah air minum. Nah, itu biasanya tiap-tiap daerah punya perusahaan daerah air minum. Nah, air minum itu banyak yang diusahakan oleh BUMD. Kalau PLN itu oleh BUMN. Nah. Oh ya, kita mundur lagi. Apa bedanya perusahaan umum dan perseroan terbatas? Kalau perusahaan umum itu semua modalnya milik negara. Ya. Kalau perseroan terbatas, modalnya bisa dibeli oleh orang-orang yang mau. Ya. Nah, sekarang koperasi. Koperasi adalah usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Usaha koperasi sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, koperasi ini adalah bentuk usaha yang paling sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak koperasi adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Mari kita lihat macam-macam koperasi. Nah, koperasi itu ada koperasi konsumsi. Tugasnya menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Jadi yang disediakan itu beras, minyak goreng, telur, itu koperasi konsumsi ya. Koperasi produksi menyediakan bahan baku untuk produksi. Misalnya ada koperasi batik, dia menyediakan bahan baku untuk batik, misalnya kain, bahan pewarna, dan lain-lain. Ada koperasi simpan pinjam. Koperasi itu menerima simpanan, menerima uang buat disimpan, terus dia meminjamkan uang juga. Nah, itu namanya koperasi simpan pinjam. Ada koperasi jasa. Koperasi jasa itu misalnya koperasi angkutan umum. Nah, itu sopir-sopirnya menjadi anggota koperasi. Ya.
Ada koperasi serba usaha, misalnya koperasi unit desa. Kalau koperasi serba usaha, di situ bisa simpan pinjam, bisa membeli barang, bisa menitipkan uang, ya, namanya koperasi serba usaha. Simpan pinjam, bisa juga jasa, bisa juga konsumsi menyediakan barang-barang, bisa juga koperasi produksi menyediakan bahan baku untuk produksi. Nah, ini adalah jenis-jenis koperasi. Ya. Koperasi adalah badan usaha yang paling membantu rakyat, ya, sangat membantu rakyat, karena tidak semata-mata mencari untung, tapi bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, kegiatan ekonomi baik itu koperasi, PT, maupun CV, maupun BUMN, BUMD, semuanya dikelompokkan menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, bisa juga konsumsi. Produksi berarti menghasilkan barang. Distribusi berarti menyalurkan, ya. Konsumsi berarti menggunakan. Misalnya kegiatannya membuat tahu berarti kegiatan produksi. Kegiatannya menjual tahu berarti distribusi. Nah, kalau konsumsi berarti yang beli tahu untuk dimakan. Ya, kalau ada produksi, ada distribusi, tidak ada konsumsi, maka macet usahanya. Ada yang menghasilkan tahu, ada yang menjual tahu, tapi nggak ada yang mau makan tahu, maka pabrik tahu itu akan bangkrut. Ya. Demikian juga pakaian, ada yang memproduksi pakaian, tapi nggak ada yang mau jual pakaian, produksi aja. Terus jadi nggak ada yang beli, pabrik itu akan bangkrut. Jadi harus ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekian dulu pembahasan tentang kegiatan ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like.